5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Lalu, bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan alamnya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Manusia dan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Bahkan antara keduanya saling berkaitan. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat. Dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya belum memiliki air yang melimpah, artinya menjadi karena tanaman menahan air dalam tanah dengan baik. Lalu bagaimana perpindahan antara manusia dan lingkungannya? Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contoh hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam antara lain, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Kemudian, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang baik. Sedangkan contoh hubungan manusia yang memanfaatkan alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain, manusia mencoba membuat hujan buatan untuk mengulangi akibat kemarau panjang yang menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Anak-anak sekalian, saatnya menjawab pertanyaan berdasarkan uraian yang ada di bawah ini. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Soal nomor 2, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam?
interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Soal nomor 3, jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Soal nomor 4, jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Soal nomor 5, berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, dan para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Anak-anak sekalian, tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup dalam masyarakat mempunyai hak dilindungi oleh undang-undang? Sebagai seorang siswa, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Apa saja hak tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Lalu, apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan menjadi 4. Pertama, hak kelangsungan hidup. Kedua, hak perlindungan. Ketiga, hak tumbuh kembang. Dan keempat, hak berpartisipasi. Pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Keempat, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Anak-anak sekalian, tahukah kalian hakmu sebagai seorang siswa? Berikut ini hak-hak seorang siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Pertama,
mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatannya lebih tinggi, sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajar. Yang ketujuh, menyesuaikan program pendidikan lebih awal dari awal yang telah ditentukan. Yang delapan, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, demikian tadi anak-anak sekalian, hak-hak yang kalian sebagai seorang siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Demikian sahabat anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada tema 6, subtema 1, dan pembelajaran yang ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat setelah video pembelajaran berikut ini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.